Hadis berikutnya masih tentang doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Karena doa salah satu senjata, doa silahul mukminin. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Berapa banyak yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kam min fi'atin, jumlah yang sedikit pasukan Rasulullah, tapi mampu dan bisa mengalahkan kekuatan musuh yang jumlahnya lebih besar, karena ada kekuatan doa. Dan tidak akan merubah satu nasib kaum atau ketentuan Allah, takdir Allah juga, semua itu bisa dirubah melalui doa. Nah, ini doa-doanya ajarkan Rasulullah kepada kita semua, sehingga kita nggak usah untuk mengarang-arang bagaimana sih cara berdoa. Rasulullah mengajarkan secara detail apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita pelajari, kita kaji, kita pahami, kemudian tahu arti yang terkandung dalam doa itu, kemudian kita hafalkan dan kita praktekkan setiap waktu dalam usai sholat. Paham dong? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Rabb, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ya Rabb, tasma'u, mendengar, kalami, ucapanku atau doaku. Biasanya habis awali kan kalau kita zikir, Antallah, Antallah, itu menghadirkan supaya apa? Ada suasana yang kita bangun saat kita berzikir itu menghadirkan Allah. Kita juga merasakan kehadiran Allah. Antallah, Antallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian anta taroni, engkau menatapku ya Allah. Anta tangduru ilayya, engkau memandangku ya Allah. Anta tasma'uni, engkau mendengarku ya Allah. Nah, selalu hadirkan itu. Jadi kita merasakan benar-benar saat itulah kita berhadapan dengan Rabb Azza wa Jalla. Kita ditatap olehnya, kita dengar olehnya, sehingga nggak ada sesuatu lagi intrik-intrik retorika yang kita buat-buat, kecuali semata-mata ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kenikmatan saat berzikir kepada Allah. Ya, usahakan, upayakan anak-anakku, setiap ucapan, setiap doa kita hayati dan kita renungi, sehingga setiap doa itu adalah seakan-akan benar-benar curhatan hati kita kepada Allah, sehingga menikmati suasana dalam doa itu. Karena apa? Kita paham, kita tahu, apalagi memang keadaan kita seperti itu, kondisi kita benar-benar membutuhkan sesuatu itu, sehingga nggak terasa kadang linangan air mata itu jatuh tanpa terasa dari kedua kelopak mata kita, karena menikmati suasana itu. Nabi kalau setiap akhir Ramadan ya, ada namanya tahajud, kemudian muhasabah dan doa. Itu di beberapa masjid, alhamdulillah nggak ada satupun di antara jamaah yang nggak menangis. Karena apa? Menghayati, menyelami, menikmati suasana itu sepertiga malam, jam 2 sampai menjelang sahur. Itu terus kita, kemudian kita hadirkan bahwa kita tambah umur kita, tapi semakin dekat jadwal kematian kami, semakin dekat jadwal pertemuan kami denganmu ya Rabb. Mungkin ini adalah sholat terakhirku, ini sujud akhir dari hambamu. Nah, sehingga menikmati suasana, apalagi kemudian diiringi dengan
menyebut Allah, hadirkan nama Allah, 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 sekeras hati, sekeras apapun hati seseorang, ketika sudah terus terngiang nama Allah dikumandangkan, akan menjadi lembut. Coba yang susah menangis dan berdoa, kemudian sebut aja, hadirkan nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Lalu bayangkan apa yang kita minta, sambil kita melihat keagungan Allah, keindahan Allah. Ya Allah, ya Allah. Boleh pakai variasi, pakai nada, supaya apa? Menikmati. Karena ada doa tapi enggak menikmati dia, asal aja Allah, 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 Rabbana, 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 panjang doanya. Yang doa enggak ngerti, yang jamaahnya enggak paham. Amin, 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 Rabbana, amin, amin. Musa, ya. Musa alhamdulillah paham dia, apa yang dia baca paham dia, sehingga kalau Musa berdoa itu luar biasa, mungkin arsy Allah bergetar karena saking panjangnya doa Musa. Tapi begitu capeknya yang amin tangannya. Ya, boleh ya kita hafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Coba nada itu dihafal. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya. Kemudian sentuh, ya, hati kita itu sentuh. Ya Allah, nggak usah lama-lama deh, 100 kali pasti berlinangan air mata. Untuk percaya silakan buktikan, tengah malam, ya. Nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu, kita saat itu butuh sesuatu yang kita nggak bisa ucapin karena begitu banyak persoalan atau masalah kita. Sebut aja ya Allah, Allah tahu. Ya Allah, jadi pada doa tapi kita nggak tahu yang mana yang harus kita minta lebih, yang lebih diutamakan doa yang mana, tapi Allah tahu itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Tapi ternyata hati kalau nggak bergetar juga, nggak menjiwai juga, nggak ada rasanya juga, hati-hati. Barangkali hati kita sudah mati, atau kerasnya hati seseorang sudah terlalu terlalu berkarat. Aku yakin ketika nama Allah dikumandangkan dengan seindah-indahnya, dengan waktu yang istimewa, nggak mampu kita untuk melanjutkan kumandang menyebut kebesaran Allah, nama Allah. Karena hinanya kita, kecilnya kita saat menyebut keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakai nada itu ya, John. Nanti praktekin ketika sudah khotmil Quran, ya. Kemudian boleh ditambah ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Berhenti sebentar, sampein lagi ya Rabb, anta tasma'u kalami. Ya Rabb, innaka, sungguhnya engkau, tasma'u, mendengar kalami, doa hambamu ini. Wa taro makani, wa, dan taro, engkau melihat, engkau menatap makani, tempatku, keadaanku, diriku. Engkau tahu persis ya Allah keadaan hambamu ini ya Rabb, persoalan-persoalan masalah hamba ini ya Rabb. Wa ta'lamu, wa, dan ta'lamu, engkau mengetahui ya Rabb sirri, rahasiaku. Jadi antara kita kadang ada sesuatu yang memang tidak kita bisa sampaikan kepada teman kita, tapi bagi Allah nggak ada satupun yang bisa kita tutup-tutupi. Punya rahasia,
Ini punya rahasia. Ya, kalau Musa punya kunci rahasia. Ya Allah. Semua pasti punya rahasia. Ada sesuatu yang disembunyikan dari pandangan manusia. Tapi buat Allah, nggak ada yang mampu dirahasiakan dari. Karena apa? Setiap apa? Sesuatu yang terlintas dalam benak kita. Nah, coba biasakan cari bahasa yang agak apa ya? Agak nikmat lah didengar gitu. Ya, biasain ya. Kalimat-kalimat itu akan bisa menjadi apa ya? Kata pengantar atau menyampaikan kepada audien itu menikmati. Ada kata-kata yang nggak biasa kita ucapkan, kemudian kita dapat. Nah, itu kita pakai itu. Contoh yang habis sampaikan tadi. Setiap lintasan dalam benak kita, setiap lintasan dalam benak kita. Jarang mendengar kan? Tulis kayak begitu. Kemudian setiap detakan dalam jiwa kita. Apalagi? Semua dalam pengetahuanmu ya Allah. Semua dalam pengawasanmu ya Allah. Nah, ini doa ya Rasulullah. Wa ala niyati, dan apa yang kami apa? Alaniyah lawan katanya sir. Sir kan rahasia. Alaniyah apa? Terang-terangan, yang jelas, yang nampak. Wa ta'lamu wa dan ta'lamu, engkau mengetahui ya Allah sirri, yang kami rahasiakan, yang ku rahasiakan. Wa alaniyati, apalagi yang terang-terangan dan yang terang-terangan. La yakhfa, la tidak yakhfa, samar alaika, kepadamu ya Allah. Ya, nanti langsung dipraktekkan doa. Duhur nanti praktek. Enggak boleh baca kitab, langsung dihafal. Jam berapa sekarang? 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 5 jam apa? Satu lembar aja cuman setengah jam. Ini cuman satu doa, ya. Supaya doanya tidak hanya itu aja monoton. Kemarin doanya itu lagi. Kemarin itu lagi. Kemarinnya lagi, itu lagi. Ya, ada sesuatu yang baru. Ya, tambah umur kita dapat ilmu baru. Tambah umur kita ada doa yang juga yang baru. Karena apa? Baru dapat nih, kan gitu. Nah, kemudian kita hafal, kemudian kita praktekkan. Ya. Yang penting supaya menikmati dalam suasana doa, hafal, tahu, paham yang terkandung dalam setiap doa kita. Paham Musa? Alaihissalam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di maundo kendo di maundo la yakhfa, la tidak yakhfa, samar atau tidak ada yang tertutupi alaika, kepadamu ya Rabb, syai'un, sesuatu. Apa syai'un artinya? Nah, udah hafal kan? Gak usah ditulis. Udah pokok sesuatu. Wah, kelamaan. Gimana coba? Kemarin mufradat Al-Qur'an. Cari yang ada sesuatu, ada sesuatu, jangan sesuatu. Ayo coba cari yang ada kalimat syai'unnya dalam mufradat yang Nabi kemarin ajarkan. Mulai dari Ardun coba. Dari Ardun. Ardun bumi, ajrun pahala, akhirun akhirat, ilahun Tuhan. Umurun perkara, bainatun mubinun bukti nyata. Rahimun pengasih, adimun besar.
Sayunnya kok belum ketemu? Su'un buruk lagi. Su'un buruk sayiatun buruk. Nafsun diri umpama yaumun hari ayamun hari syai'un sesuatu alimun maha. Syai'un sesuatu alimun maha. Itu enaknya kalau kita menghafal mufradat dengan lantunan lagu. Jadi mudah melekat daripada menghafalinya tanpa nada. Makanya dulu Abi di pesantren juga gitu, tapi bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Roksun sirah mafiku nyem-unyengan, sya'run rambut soduhun pilingan. Nah, jadi asik itu. Jabatun batuk hajibun alis, udunun kuping, sakun bentis. Ini petis namanya. Bener. Angfun irung ainun beripat, yadun tangan, katifun walikat, sinun untu, khotun pipi, sodrun dodo bakorotun. Bakorotun. Jadi nadanya itu pas. Bakorotun. Oh, susah banget. Ulangi. Angfun irung ainun meripat, yadun tangan, katifun walikat, sinun untuk khotun pipi, sodrun dodo bakorotun. Nah, gitu tuh. Ada kitabnya kok, mana ya, kecil nih. Nanti boleh dihafal, tapi harus Abi terjemahkan bahasa Jawa. Harus diterjemahkan bahasa apa? Indonesia. Ini bahasa Jawa kok, nggak paham-paham. Abi terjemahkan bahasa Indonesia atau terjemahkan bahasa Arab. Itu Arab, sya'runnya nggak Arab. Tulis mana kitabnya ya, kecil banget. Nah, ini ketemu nih. Nah, ini mufrodat. Semua ada yang di sekeliling kita, sekitar kita, itu ada di sini. Kayak tadi kan? Ardun, bumi, ajrun, pahala. Itu kan? Itu apal semua. Kalau apal semua, Al-Quran yang kita lihat, hadis yang kita baca, semua tahu artinya. Wajib, makanya Abi wajib hafal. Abi wajibkan hafal kalian semuanya ketika setelah pengajian simaan setoran, ada mufradat itu per kata 2 ayat ya minimal ya, wajib itu harus dihafal. Kalau enggak, kita enggak mampu untuk membaca. Karena apa? Semakin kita banyak menghafal mufradat, maka semakin mudah kita menerjemahkan Al-Quran. Ini khusus mufradat Al-Quran. Ayo dihafal. Nah, Putri sampai mana? Sampai su'un sayiatun sudah? Ayo mulai dari rahimun, mulai. Rahimun pengasih, rahimun besar, alun hamba sabilun jalan, sama'un lagi samawatun lagi marun neraka, nasun manusia alapun sisa ahli atau keluarga, su'un buruk sayiatun buruk, nafsun diri umpama yaumun hari ayamun hari syai'un sesuatu alimun hati kulubun hati baik khairatun baik. Nah, ini ada itu ya. Nanti bisa dikopi karena di sini nggak dijual. Kenapa? Nggak laku. Kenapa? Bahasanya nggak paham. Nah, ini tulisannya Arab, tapi bahasanya Indonesia. Paham? Ini Arab semuanya, nggak ada Jawa. Nih, Abi bacain. Tadi sampai mana Abi? Sampai sapi ya? Iya, sampai ini.
Sinun untuk khodun pipi, sodurun dodo bakorun sapi, syafatun lambe dufrun kuku, rijlun sikil masyun melaku. Ada semua, paham maksudnya? Syafatun apa tadi? Bibir, lambe itu bibir. Makanya ada ucapan lambemu itu loh. Bibir maksudnya. Ya. Dufrun, kuku, sama kan? Kuku bahasa Indonesia sama kan? Kuku bahasa Indonesia apa? Sawah dengan Jawa. Rijlun, apa artinya? Nah, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, Cong, karena nggak menutup kemungkinan Ari juga dapat orang Jawa nanti. Harus tahu bahasa Jawa. Rijlun, kaki. Di sini apa tadi? Abi katakan sikil. Sikil mulu. Apa bahasa kaki apa bahasa Jawanya? Kalau bahasa Sunda apa? Sunda. Kaki bahasa Sundanya apa? Templek. Apa? Reak. Salah satu. Pea. Sampean. Oh, sampean. Sampean bahasa Jawa dong, sampean. Sampean you. Apa tadi? Apa? Yang putra yang jelas. Abi soal biar paham juga. Apa? Kaki bahasa Sundanya apa? Tukeran ilmu. Apa? Rampean. Kok sampean lagi? Bener sampean. Sampean. Kaki sampean. Yo. Lucu banget. Sampean itu bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu kamu. Sampean kang nunggu lebar. Sampean. Baik, ya bahasa Jawa. Syafatun lambe dufrun kuku, rijlun sikil masyun melaku. Melaku tahu? Apa? Berjalan. Ya melaku kok nggak ngerti. Orang Jawa pinter banget ini. Kalau mau anak-anak kecil 5 tahun pinter bahasa Jawa. Nggak gede-gede nggak Jawa aja. Masyun. Tamasya. Melaku. Tamasya berarti jalan-jalan. Tahun baru ini mau kemana enggak? Kemana? Berarti uangnya dikembaliin dulu kemarin yang Abi bagiin buat transport ke puncak. Kalau masih uangnya, kalau yang habis tunggu pesantren. Pengurus kapan Edi pertemuan Ari Zenor? Kan katanya sebulan sekali apa 2 bulan sekali. Semua pengurus seksi pendidikan, keamanan, kesehatan, pendidikan, ya nanti disiapin villa. Kalau santri yang lain ikut silahkan, ya pengurus kasih fasilitas, tuh siapin mobilnya udah banyak. Nanti insya Allah datang lagi nanti angkot. Angkot untuk bawa yang gemuk-gemuk, ya. Nurul, Evi, khusus angkot ini, angkotisasi. Itu persiapan ke puncak. Tapi sayang begitu banyak mobil nggak ada bisa nyetir, akhirnya nggak jadi berangkat. Itu saja. Nah, putra nanti udah bisa latihan semua ya, udah lancar ya. Tinggal putri ini latihan juga ya, Dok. Ke mobil-mobilan tuh. Parkir kanan, parkir kiri. Ya. Ya, ini boleh nanti dihafal, nanti Abi terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ini semua lengkap. Kalau kita hafal segini, insya Allah udah hafal lah apa yang dikeliling kita, apa yang kita lihat, kita tahu artinya. Nah, ini anggota badan semuanya, ruangan, perabotan, dapur. Karena apa? Dengan lagu itu lebih memudahkan. Ya, coba ditulis. Abi pengen kalian nulis, bisa nggak nulis bahasa
Arab ke Jawa. Roksun apa tadi artinya itu? Ayo tulis, terjemahkan. Roksun sirah. Sirah apa bahasa Indonesianya? Kepala. Mafrikun unyeng-unyengan. Apa unyeng-unyengan? Rambut yang ada apa namanya? Ari. Apa namanya? Nah, itulah. Mafrikun user-user. Apa tadi? Kenapa kok ngan? Karena itu nadanya supaya pas. Nanti di akhirnya dari nada itu yuk ngan juga. Udah ditulis, nanti suruh baca satu-satu. Tulis. Sekarang imla pelajarannya. Roksun sirah mafrikun unyeng-unyengan. Bukan uyel-uyelan. Unyeng-unyengan. Sya'run, sama kan ya? Sya'run apa? Sya'run rambut. Sodhun pilingan. Nah, dapat 4 kan? Diulang. Semua tulis, wajib ditulis. Diulang apa sudah cukup? Roksun sirah mafrikun unyeng-unyengan. Sin besar, sya'run rambut. Biar unik ya, kita bukan orang Jawa tapi bisa bahasa Jawa. Sodhun pilingan. Sodhun pilingan. Apa pilingan tuh Pak? Pakai piling dong, pakai feeling. Masa pakai sikil? Sikil apa tadi? Nah, ini pilingan. Apa namanya? Bukan kepala, ini kepala. Ini apa namanya? Iya. Jabhatun, jabhatun. Lanjutannya yang kelima, jabhatun, batuk. Sama nggak batuk? Ini nih. Apa kalau di sini namanya? Untuk sujud apa namanya di sini? Jidat. Tulis bahasa Indonesianya jidat. Jabatun batuk, hajibun alis. Sama alis? Ini nih. Apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Hajibun. Apa dok? Hajibun. Udunun. Lanjutannya udunun. Yang keenam apa udunun? Ini apa Jong? Telinga. Bahasa Jawanya kuping. Apa aja? Kuping. Sakun wentis. Betis. Sakun wentis. Coba sekarang pakai lagu dulu. Pakai lagu langsung apa? Coba mulai. Roksun sirah mafrikun nyeng unyengan sya'run rambut sodohun pilingan jabhatun batuk hajibun alis udunun kuping sakun wentis. Hafal kan? Ada lagunya enak, nanti tinggal menerjemahkan ke Indonesia. Yuk lanjut dulu ya, boleh nanti kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana la yakhfa, la tidak ada yakhfa samar alaika kepadamu ya Rob syai'un. Tadi sudah ketemu su'un buruk, sayi'ah buruk ya. Min amri, min dari amri urusan atau masalah. Apa tadi? Amrun umurun. Amrun urusan umurun perkara bainatun bukti mubinun bukti nyata jannatun hakun kebenaran ba'dun sebagian Rabbun Tuhan. Ketemu terus akhirnya kalimatnya. Oh amrun itu urusan, oh amrun itu perkara. Karena hafal mufradatnya. Makanya Ustaz Haikal, Ustaz Naufal itu setiap sore itu menambah setelah mufradat itu memang seperti itu kaidah cara untuk mengetahui bagaimana menerjemahkan Quran, menerjemahkan kitab itu harus mufradat diperbanyak. Tapi kalau untuk muhadzatsah harus praktek. Kalau kitab seperti ini harus dihafal. Paham dong? Harus hafal tuh. Kalau tanpa mufradat nggak bisa kita. Nanti akan bicara apa? Karena nggak tahu. Perkataannya nggak paham bagaimana mau ngomong. Ngomong apa? Sikilmu gupa sampean.
Ya Allah, sikil kesampaian. Lucu. Wa ana wa dan ana hamba atau aku hamba saja. Wa ana dan aku ya Allah hamba ya Allah. Al-baisu. Al-baisu. Yang lebih dari miskin apa namanya? Lebih dari fakir, melarat. Apa namanya? Ya Allah ya Rabbana. Kalau miskin, orang yang punya pekerjaan, tapi income yang ia dapatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, namanya miskin. Kalau fakir, orang yang nggak punya pekerjaan dan tidak ada hasil atau income yang pasti. Kalau ada yang ngundang, ada yang nyuruh, dapat uang. Miskin, fakir masih mending mana? Fikir atau miskin? Fakir apa miskin? Ya Allah, cita-cita ke miskin. Yang ketiga apa namanya? Tadi? Melarat. Melarat itu apa? Melarat itu nggak punya apa-apa. Mending fakir itu masih punya rumah dia. Iya kan? Masih punya rumah. Banyak kan orang, insya Allah mau kemana Ustadz Zainur, mau ke ini membagikan ini untuk fakir miskin. Fakir miskin yang dituju di situ ada rumahnya nggak kira-kira? Ada kan? Masuk mau kemana fakir miskin di tengah hutan? Ya fakir terdata kan? RT berapa, RW berapa? Tapi melarat nggak punya semuanya. Rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, melarat banget ya. Apalagi? Pokoknya nggak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Nah ini ketika saat doa kita memohon dan meminta kepada Allah seperti itu. Wa ana al-bais, hamba yang melarat ya, yang nggak punya apa-apa. Karena apa? Saat lahir dalam keadaan telanjang, bulat lagi. Ada yang lahir sarman, begitu lahir pakai celana nggak sarman, boro-boro. Ya, semuanya bulat, nggak ada yang pakai celana dalam, apalagi kolor hijau lagi. Begitu lahir pakai celana, wah mungkin itu zaman udah modern, jadi malaikatnya tahu harus menyesuaikan keadaan. Sehingga lahir kasih celana atau kolor gitu. Wah, begitu lahir namanya dikasih nama bapaknya. Namanya siapa? Karena begitu lahir pakai celana warna hijau, berarti Ahmad kolor hijau. Allah. Ya kok sombong. Lahir nggak bawa apa-apa kok sombong. Ya, nanti pun mati pun gitu deh. Akan ditanggalkan semua itu. Pakaian yang mahal-mahal. Cincin, gelang, kalung. Makanya sebelum meninggal nanti dia ya tolong cincin, kalung. Ya kalau sudah punya suami nanti jangan titipin suami. Ya. Begitu meninggal misalnya ini, siapa namanya? Najia, langsung meninggal. Suaminya misalnya Musa. Kasih titipin, "Kang tolong ini cincin, gelang, kalung." Najwa mungkin meninggal sehari 2 kali, mungkin Musa nangis. Tapi sebulan 2 bulan nggak menangis, ya malah mikirin gitu kan, cincin kasih siapa ini ya? Kira-kira buat apa Musa? Cincin, kalung, gelang dari Najwa. Buat apa kira-kira? Buat apa? Subhanallah, kata Edi buat kawin lagi. Yang menikmati, ya. Makanya Najwa nanti titipin ke Edi saja. Edi insya Allah mau buat bangun pesantren. Kalau suaminya buat kawin lagi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hendok di mondo. Wa anal bais al fakir. Lah ini ada yang kedua, al fakir, hamba yang fakir ya Allah. Al mustaghis, yang memohon kepadamu. Al mustaghis itu
seorang yang amat sangat butuh dengan apa? Bantuan Allah. Makanya apa ada kalimat apa? Istighosah. Ayo istighosah yuk. Kapan? Besok malam. Ada acara apa? Ini Abi punya hajat. Kita semua kumpul tengah malam nanti kita baca doa ini, zikir ini, baca apa istighosahnya? Tergantung. Ya, kalau memang itu adalah ijazah yang diterima, itu adalah istighosah dengan pakai sholawat nariyah lah baca. Karena ada amalan dari Habib Ahmad As-Segaf ya, kalau enggak tapi lupa nama lengkap beliau itu. Barang siapa membaca sholawat nariyah ke 4.444 kali, maka akan diijabah semua hajatnya. Apal sholawat nariyah? Apal belum? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunal bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma. Hafal semuanya. Kalau sesuatu yang belum hafal kemudian Abi menyampaikan, tolong nanti minta temennya yang hafal tulis. Harus ada sesuatu yang kita hafal. Namanya sholawat apa? Nariyah. Itu mustajab. Abi kenal namanya Kiai Hashim, itu senior Abi di PT IKI. Kalau malam Jumat kita kumpul di rumah beliau, itu benar berkahnya luar biasa. Karena apa? Sholawat yang pertama apa? Barang siapa baca sholat pada Rasulullah, Allah berikan 10 rahmat untuknya. Barang siapa baca sholat kepadanya, Allah akan merahmatinya. Para malaikat akan mendoakannya. Barang siapa baca sholawat, maka dia akan dapat syafaat Rasulullah untuknya. Berkah dunia, berkah akhirat. Dan amalan apa saja bisa diterima dan bisa nggak diterima. Ibadah apa saja bisa diterima, bisa nggak diterima. Tapi sholawat nggak ada satupun yang ditolak oleh Allah. Semua diterima, walaupun dengan lagu-lagu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragha. Apa artinya ya? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim. Nah, nanti terjemahkan supaya kita menikmati saat mengumandangkan, melantunkan sholawat itu. Taman ya Allah, sholawat kesempurnaan untuk rahmat, untuk sholli sholatan kamilah wa sallim taman ala sayyidina. Salawat salam kami sampaikan kepada junjungan kami, Nabi kami kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadil ladzi tanhallu bil uqad. Dengan salawat itu ya Allah, tanhallu bil uqad, lepaskan ya Allah tali-tali yang mengikat dalam problem hidup kami. Wa tanfariju bil kurab, dan semuanya Engkau bukakan ya Allah kesusahan, kesempitan dalam hati kami dengan salawat itu. Wa tuqdha bil hawaij, dengan salawat itu ya Rabb, wa tuqdha bil hawaij, sampaikan semua hajat kami, kabulkan semua keinginan kami. Wa tuqdha bil hawa wa tunalu bir raghaib, dan kami memperoleh dan mendapatkan ya Allah kesenangan, kebahagiaan. Wa husnul khawatim, dengan salawat itu ya Rabb, husnul khawatim, kami mendapatkan husnul khotimah saat akhir hayat kami. Wa istaswal ghamam wajil karim wa ala ali. Kalau tahu artinya enak sih, benar-benar itu menjadi wasilah terijabahnya doa. Sholawat mujiat sudah Habib praktekkan, sholat basyar sudah Habib berikan kan. Sholli sholatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil basyar, sholatan tubasyiruna biha ahlana wa waladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talabatina min yaumil hada ila yaumil akhirah. Itu kalau ingin punya syajaratun nukut, pohon duit, itu dapat
dari siapa? Habib. Kemarin ya sudah sampaikan, ada kok videonya ya, nanti tinggal like saja, save ya di video Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Al-mustajir. Al-mustajir apa artinya tadi? Yang amat butuh bantuan atau pertolongan. Hamba yang sangat butuh pertolongan atau pertolonganmu ya Rob. Al-mustajir, yang amat sangat butuh perlindunganmu. Butuh perlindungan. Al-wajilul musyfiq, al-wajil yang malu. Al-musyfiq, al-musyfiq yang memohon belas kasihan. Yang memohon belas kasihan. Al-mukir, al-mukir al-musyfiq apa artinya tadi? Memohon belas kasihan. Al-mukir yang minta ditetapkan. Al-mu'tarif yang mengakui bidambihi dengan kesalahannya. Bidambihi dengan kesalahannya. As'aluka, aku mohon, hamba mohon kepadamu ya Rabb, mas'alatal miskin, sebagaimana permintaan seorang yang miskin. Wa abtahil ilaika ibtihalal mudnib ad-dalil. Wa abtahil, dan hamba memohon ibtihal, hamba mohon ibtihal ilaika kepadamu ya Rabb. Ibtihalal mudnib, seperti ibtihalnya orang yang punya dosa. Ad-dalil, dan orang yang penuh hina. Ibtihal itu artinya apa? Ibtihal berdoa dengan penuh kerendahan hati. Apa artinya ibtihal? Berdoa dengan penuh kerendahan, cemas-cemas dan berharap tidak ada sesuatu kecuali dia hanya punya harapan, punya sandaran, hanya Allah, nggak ada lain. Terus merasa takut, khawatir, cemas kalau nggak diijabah, namanya ibtihal. Wada'u, wa dan ad'u, aku memohon kepadamu ya Rabb, doa al-khaifi, sebagaimana doanya orang-orang yang amat sangat takut. Al-mudtarri, orang yang terpaksa. Man, seseorang. Khodoat, orang yang tunduk. Laka kepadamu. Raqabatuhu, pudaknya. Raqabatu, pudaknya. Sebagaimana orang yang budak itu meminta kepada tuannya lirih-lirih gitu kan, gereh-gereh, apalagi pokoknya minta sesuatu kayak tangisan anak kepada orang tua, minta nangis sampai kalau nggak dikasih tetap nangis. Nah, itu namanya khoduat laka raqabatu. Wa fadat, wa dan fadat, mengalir, linangan. Maksud mengalir apa itu? Laka kepadamu aboratuhu, linangan air mata. Wadhulla, apa? Wadhalla dan hina. Laka, di sisimu, jismuhu, badannya. Ya Allah, hamba yang memohon dan meminta kepadamu ya Allah, sebagaimana memohonnya seorang budak kepada tuannya. Lebih daripada itu, bahkan linangan air mata ini ya Allah sebagai pertanda hamba kesungguhan dalam meminta kepadamu, hamba yang hina. Warohibalaka angfuhu, wadhalla dan yang hina, laka karenamu, jismuhu apa? Badannya, jasadnya, tubuhnya, jismuhu itu. Warogima dan menyerahkan, laka untukmu,
laka untukmu, angfuhu dirinya, walaupun diterjemahkan angfun itu adalah hidung, bukan diterjemahkan hidung ya. Allahumma ya Rabb la taj'alni, la jangan, taj'al engkau jadikan ni kepadaku, bidu'aika, bi dengan du'aika meminta dan memohon kepadamu, syaqiyan, syaqiyan, kecewa. Ya Allah, jangan kecewakan kami dalam berdoa. Artinya apa? Berarti tidak diijabah. Allahumma la taj'alni bidu'aika syaqiyya wa kum bi ra'ufan rahima. Nah, dibuat Musa ya, dihafalin. Wa kun, wa dan kun, jadikan bi hambamu ini ya Allah ra'ufan, ra'ufan, yang mendapatkan kasih sayang atau yang mendapatkan belas kasih, belas kasihan. Ra'uf, rahim, kasih sayang. Jadikan ya Rabb hamba yang mendapatkan belas kasihanmu dan kasih sayangmu ya Rabb. Ya khairal mas'ulin, ya wahai zat khaira yang terbaik, al mas'ulin, al mas'ulin yang diminta, mas'ulin yang diminta. Wa ya khairal mu'tid, wa dan ia wahai zat khaira yang terbaik, al mu'tin yang maha pemberi. Rawahu meriwayatkan hadis atau Tabarani, Imam Tabarani an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Dihafal ya, doanya walaupun panjang tapi amat sangat mengena kalau kita buat kumandangkan ya dalam meminta sesuatu yang mungkin kita rasakan atau dengan segala keinginan hajat kita, problem kita, maka ini tepat rasanya dengan doa ini. Baik anak-anakku, demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam pergantian tahun baru enggak ada kalau di rumah ada saudara kita, keluarga kita, adik-adik kita niup trompet, tolong kasih tahu. Enggak ada itu ya. Karena apa? Itu merupakan satu tradisi orang ya Yahudi Nasrani, haram. Dan juga mengucapkan ulang tahun, ulang apa? Ucapan apa? Selamat Natal, itu pun diharamkan. Karena apa? Sama dengan setuju, menyetujui adanya Isa adalah anak Tuhan. Kita meyakini, kita mengimani Nabi Isa adalah seorang nabi dan Rasul Allah. Ya, apalagi lagi corona ini, habis ditiup temennya tiup lagi ya, corona kemana-mana, habis ditiup gitu kan, dicoba lagi, yang sana nyoba lagi. Dunia nggak mungkin buat trompet nggak dicoba, itu nggak mungkin. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, corona kemana-mana akhirnya ya. Nah, di sini kita hidupkan, walaupun tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, tentunya ada hikmah supaya apa? Kita tahu, oh, setahun yang lalu apa yang sudah kita dapatkan, tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan ya. Insya Allah kita akan hidupkan suasana pergantian tahun baru dengan khotmil Quran. Ditulis ya, Zainuri, juz 1 siapa, juz 2 siapa ya. Insya Allah nanti kita akan siapkan kambing guling, kambingnya guling-guling ya, nanti sama Kak Zainuddin. Din dapat kan Din? 500 dapat Din, tinggal nambahin nanti ya Din, api tambahin deh. Kita siapin, mau apa gendut? Mau sate, opor, apa guling ya. Kalau nggak nemu kambingnya ya Febri diguling-guling ya. Insya Allah nanti pokoknya mau pergantian tahun baru kita khotmil Quran ya, dengan mendatangkan rahmat Allah. Sebagian orang maksiat kita menimpalinya dengan ketaatan, sehingga harusnya itu menjadi adab Allah, menjadi rahmat Allah. Karena apa? Ada kumandang khotmil Quran. Setelah khotmil Quran, seminggu berikutnya kemudian kita imtihan, siap-siap
ya, sebulan apa yang kita dapatkan. Ini hasil yang sebenarnya adalah ujian itu. Baik, kendok. Nggak ada pertanyaan? Jelas semua ya? Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Yang belum